Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aliza Ramadhani di Stikes Intan TV. Jadi di video kali ini kita akan ada sharing season bersama dua mahasiswa berprestasi dari program studi Diploma 3 Keperawatan Stikes Intan Martapura atas nama Namira Oktaviani dan Ahmad Rizko Abdillah. Bagaimana keseruannya? Ayo kita terus. Baik teman-teman, jadi kita sekarang sudah bersama Namira dan Rizko. Halo Namira, halo Rizko. Sebelumnya terima kasih banyak karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk diundang di Stikes Intan TV. Nah, jadi teman-teman, Namira ini salah satu mahasiswa Stikes Intan Martapura yang memenangkan lomba cabang olahraga Kempo, juara pertama Randori Putri kelas 45 kg pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 11 Kalimantan Selatan tahun 2022. Dan tidak hanya itu teman-teman, pada tahun 2023 Namira juga kembali memenangkan lomba sebagai juara kedua Randori Putri kelas 45 kg pada kejuaraan Provinsi Sorinji Kempo tahun 2023. Dan di sebelah Namira ada Rizko sendiri yang berhasil memenangkan juara ketiga lomba fotografi jurnalistik pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Selatan tahun 2024. Oke, baik Namira sendiri maupun Rizko, apa sih alasan Namira tertarik di Kempo dan Rizko alasan tertarik di dunia fotografi? Mungkin boleh dari Namira dulu. Mungkin kalau ditanya masalah kenapa tertarik di Kempo, awalnya itu nggak ada sih. Memang dulu alasan masuk itu ke Kempo, emang dari kemauan diri sendiri mau ikut bela diri, cuman nggak tahu ternyata bisa masuk ke Kempo gitu. Awalnya mau masuk ke, kalau nggak karate, taekwondo. Dan akhirnya ada jalur masuk dan masuklah ke Kempo. Oke, kalau dari Rizko? Baik, mungkin kalau dari saya sendiri, sebenarnya em, tertariknya itu udah lama. Memang kayak melihat eh, Instagram itu memang banyak-banyak tertarik itu pertama itu dari typography gitu Kak. Jadi memang oh bagus nih, jadi coba-coba foto-foto gitu aja sih. Oh, berarti memang awalnya memang tidak ada daya tarik tersendiri kalau Iya. dari Namira. Iya. Sedangkan dari Rizko ada rasa keingintahuan. Iya, ingin tahu sedikit nih, dia gimana sih cara orang kayak bagus banget bikin typography, kayak ngefoto, nge-shoot suatu objek gitu, terus ada kata-katanya gitu, terus kayak coba nih sedikit-sedikit. Oke, baik. Mungkin dari Namira maupun Rizko sendiri, sejak kapan kalian dari dalam diri terdorong untuk mengikuti lomba? Mungkin boleh dari Namira? Kalau itu aku kan ikutnya ini dari tahun 2017, ikut latihan selama beberapa bulan, dan sejak beberapa bulan ikut latihan terus ditawarin nih sama senpainya mau nggak ikut lomba ini, dan pertandingan pertama yang aku ikuti itu Wali Kota Cup di Banjarmasin tahun 2018, dan alhamdulillah itu langsung menorehkan atau mendapatkan juara 3 Randori Putri kelas 45. Oke, berarti memang dari dorongan pelatih ya, bukan karena diri sendiri, karena oh aku sudah latihan ini, jadi aku sudah siap untuk ikut lomba. Nggak ada sih, Nggak ada. memang dituju. Oke, mungkin dari Rizko tersendiri? Sebenarnya kalau dari aku sendiri kayak nggak ada sih kepikiran untuk ikut lomba-lomba, karena memang kayak gua aplikasikan aja sebagai hobi tersendiri gitu kak. Kayak oh ya udah aku ada ketertarikan di fotografi, cuman kayak foto-foto, dan kayak mungkin dari SMK ya kak, kayak tertariknya dari sana, mungkin kayak diminta tolongin teman kayak ngeditin ini, kayak dari situ nih kayak kayak mulai mendalami banget untuk ikut lomba sih. Sebenarnya kayak lomba tipis-tipis aja, kayak poster mungkin, terus kayak ngedit
foto biasa secara online dan baru di tahun 2024 ini memang dari dukungan kampus untuk mengikuti lomba dan akhirnya mencoba dan alhamdulillah eh, menang juara 3 gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti dari Rizko maupun Namira tersendiri memang sudah ada pengalaman untuk ikut lomba, walaupun memang bukan, kalau dari Namira dari dorongan pelatih, sedangkan Rizko dari dorongan diri sendiri karena ingin mencoba. Iya, ingin mencoba Iya. semuanya, Kak. Mungkin boleh dari Namira dulu. Karena Namira sudah banyak mengikuti lomba dari tahun 2000 berapa? 18. Dari tahun 2018. Kira-kira apa sih persiapan yang harus kamu persiapkan? Apalagi sampai sekarang kan kamu masih ikut lomba. Masih. Kan sekarang kamu itu sudah sebagai mahasiswa. Apakah itu tidak mengganggu mata pelajaran sebagai mahasiswa? Silahkan. Maksudnya kayak gini, kayak kamu kan masih menjadi atlet ya, istilahnya atlet daerah. Karena kamu sebagai atlet daerah, tapi kamu juga sebagai mahasiswa. Kira-kira apakah itu akan mengganggu kegiatan kamu sebagai mahasiswa atau tidak? Enggak sih, karena memang dari pemerintah, pihak pemerintahnya juga ngasih surat langsung ke pihak Stikes untuk memberikan izin kepada aku untuk mengikuti pertandingan. Jadi nggak ada ini. Tidak ada kendala ya. Oke, baik. Kepada Rizko sendiri, bagaimana sih persiapan kamu mengikuti lomba? Karena ini kan kami bilang tadi pertama kali. Iya, betul. Pertama kali untuk lomba yang fotografi. Kan biasanya Iya. kamu cuma ikut, bukan cuma, tapi kamu terbiasa untuk ikut lomba desain. Iya, Lebih ke desain-desain terus kayak tersendiri. online gitu sih, Kak. Iya. Pertama kali ini kayak langsung ke tempatnya gitu. Ya. Kira-kira apakah memang kamu niatkan untuk menambah pengalaman di fotografi atau hanya untuk coba-coba aja? Em, Sebenarnya sih karena memang kayak ada em, hobi tersendiri kayak dan juga di kampus kan memang kalau dari saya sendiri mengikuti organisasi yang arahnya itu mengarah ke desain-desain gitu. Memang kayak misalnya ada kegiatan kampus dipercaya sebagai kayak dokumenter setiap ada kegiatan dan kebetulan di hari itu memang ada lomba gitu jadi kayak memang oh gimana nih misalkan kamu ikut kalau kamu coba sebenarnya kan kayak memang nggak ada niatan kayak ada lomba pun sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak tahu gitu Pak cuman alhamdulillahnya kayak ada yang dukung dari kampus dukung dan coba eh, jadi gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Rizko dan Namira. Mungkin boleh nih kita sharing sedikit terkait kegiatan jalannya lomba dari kamu persiapan, eh, lomba berlangsung sampai diumumkannya pemenang. Kira-kira bagaimana sih prosesnya? Mungkin dari Rizko terlebih dahulu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi kalau dibilang gimana perasaannya, terus gimana cara prosesnya, itu sendiri kalau dari aku pribadi karena ini memang pertama kalinya aku mengikuti lomba yang secara langsung terjun ke lapangan. Jadi ya pastinya gugup nih Kak, karena memang itu baru pertama kali, terus nggak tahu cara susunan acaranya gimana, prosesnya gimana, nanti gimana. Itu pokoknya kosong nggak ada sedikit pengetahuan ini mungkin aku harus gimana gimana kayak beda gitu apalagi karena kalau memang dari aku memang ada hobi nih untuk fotografi cuman untuk lomba kali ini fotografi jurnalistik gitu Pak jadi kayak kita tidak hanya sembarangan untuk foto suatu objek cuman kita juga mendeskripsikannya gitu kan kayak misalkan dari aku mau ngefoto orang lagi jualan itu dideskripsikan dijelaskan lagi mungkin kayak overthinkingnya di situ sih kayak dari diri sendiri apakah bisa bikin kata-kata kayak mendeskripsikannya jadi karena memang kita kayak foto suatu objek itu ada alasannya tersendiri gitu. Oh, berarti ketika kamu ikut si fotografi jurnalistik itu kamu harus
seperti yang kami bilang tadi, kamu menentukan Memikirkan. satu objek, Iya. tapi kamu harus memikirkan lagi di objek tersebut harus kamu deskripsikan. Iya, jadi kemarin itu dimintanya 5 objek itu dijelaskan. Jadi kan kayak bingung nih, wah, satu objek aja bingung jelasinnya gimana. Boleh kamu ceritakan, kan kamu disuruh untuk 5 objek, kira-kira dari 5 objek itu objek apa yang menurut kamu menarik, yang paling menarik? Jadi kayak sistem lombanya nih Kak, kayak dibikin zona gitu. Zona yang kita boleh ngefoto-foto nanti pada saat lomba itu kita diarahkan ke satu tempat dulu nih. Nah, di satu tempat ini kita lihat kalau kemarin kayak temanya kegiatan yang ada di kampus sekitar situ. Jadi kayak sebenarnya bingung sih karena oh apa sih mau foto apa sih gitu kan. Cuman kayak ngalur aja lah kayak udah terlanjur ikut dan udah berani coba untuk hasilnya nanti tuh gimana ya terserah aja gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira dari 5 objek itu objek apa saja yang kamu ambil? Jadi kalau kemarin aku ngambil objek kayak kegiatan mahasiswa di sana sih, kayak kayak lagi praktek, terus suasana-suasana yang ada di sana, terus gimana kayak keseharian di sana. Jadi gitu aja. Cuma dideskripsikan lagi kayak pembawaan berita lah ke arahnya mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Rizko. Mungkin kepada Namira tersendiri, bagaimana mungkin dari awal persiapan sampai saat keadaan di pertandingan sampai sudah diumumkan? Yang pasti yang kami persiapkan pertama itu fisik sama teknik. Untuk rangkaian acara pastinya gugup ya, karena kita kan nggak tahu musuh-musuh itu seperti apa, mainnya seperti apa, tekniknya seperti apa, dan yang paling susah itu menurut aku ketika kita dipertandingkan sama orang yang lebih tinggi daripada kita. Itu sih susahnya. Kayak apa? Bagaimana cara mengkanternya, gimana cara melawannya gitu. Berarti di pertandingan Kempo ini kan tadi terbagi di beberapa kelas ya. Iya. Kamu ngambilnya kelas 45, berarti 45 kg hanya dipertandingkan untuk 45 kg atau bisa bergabung sama yang 50? Enggak, 45 aja. Tingginya seperti apa? Tingginya Mungkin disesuaikan gitu Iya, ya tergantung sama berat badan aja tergantung berarti. berat badan. Kalau tinggi gak ada masalah. Enggak. Berarti kalau misal ada yang lebih tinggi tapi BB-nya tetap 45 tetap Tetap dilawankan. masuk 45. Kira-kira hal tersulit apa yang pernah kamu alami ketika kamu menjadi peserta pertandingan? Hal tersulit itu yang pasti ketemu sama musuh yang agresif, selalu menyerang. Itu sih mikirnya gimana nih cara kita counternya, gimana cara kita bertahan. Yang paling susah itu ketika kita sudah kena cuki. Cuki itu bahasa Indonesianya itu kena pukulan. Apalagi tepat sasaran di muka, itu sudah buyar lah. Jadi nggak bisa mikir lagi ketika tanding. Itu sih yang paling susah. Baik, untuk Namira sendiri bagaimana proses pertandingannya dan bagaimana poin-poin untuk dalam pertandingan Kempo tersendiri? Kalau di Kempo itu dibagi menjadi 2. Itu pertama kita diberi waktu 2 menit. Kalau misalkan dalam 2 menit itu nggak ada nyetak poin sama sekali, itu diberhentikan untuk istirahat sebentar, biasanya selama 1 menit. Habis itu dilanjutkan lagi selama 2 menit. Kalau misalkan memang nggak ada lagi, baru dipilih yang mana yang paling banyak menyerang. Biasanya dari pukulan maupun tendangan. Itu kalau misalkan ada yang masuk dari tendangan tersebut, yang kita pakai namanya do itu berbunyi. Oh, berarti kalau semisal si lawan ini menendang tapi si do ini tidak berbunyi itu nggak masuk hitungan. Oh, tidak masuk poin. Ya makanya kita kalau tanding itu sebisa mungkin untuk menutupi yang di sini, bagian di sini. Karena kalau itu berbunyi,
itu bakalan masuk poin. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira untuk target kedepannya baik dari Namira maupun Rizko, apakah masih akan untuk berlanjut mengikuti lomba untuk kedepannya atau cuma cukup sampai lomba terakhir? Untuk Namira? Rizko dulu. Oke, dari Rizko dulu. Baik. Mungkin kalau untuk selanjutnya, kalau kemarin sih dibilangnya kalau yang menang juara 1 sampai 3 kan perwakilan ke nasional, cuman itu kapannya masih belum tahu gitu. Berarti dari Rizko tersendiri memang ada rencana untuk lanjut ke tingkat nasional. Lomba yang kemarin kan memang kalau misalkan menang itu tuh perwakilan Kalimantan Selatan ke nasional gitu kan. Wih, keren banget. Selanjutnya Namira, persiapannya kira-kira akan tetap lanjut mengikuti lomba Kempo atau cukup sampai di tahun kemarin? Lanjut. Lanjut. Kalau bisa sampai PON. Wah, atlet nasional ya. Oke, semangat untuk kalian berdua. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya. Tapi sebelum saya tutup, boleh dari Namira maupun Rizko untuk menyampaikan motivasi supaya mahasiswa dan teman-teman sekalian dari Stikes Intan Martapura termotivasi untuk berani mencoba dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Boleh dari Rizko? Mungkin buat teman-teman Stikes Intan Martapura, semisal kalian ingin mencoba sesuatu hal, cobalah, jangan takut, karena kita tidak tahu hasil ke depannya. Karena dari aku pribadi, pengalaman aku pribadi yang akunya tadi tidak tahu terus takut, karena percayalah pada proses diri sendiri, percaya pada kemampuan diri sendiri. Apalagi karena kayak aku kemarin itu ikut lomba sebenarnya amatir kak, jadi kayak nggak ada pengalaman nih, sedangkan orang-orang waktu pada saat lomba nih banyak kayak orang-orang bawa kamera pun bukan hanya satu, kayak persiapannya kayak sudah matang gitu, cuman kita tidak tahu hasil dan kita tidak tahu kita tidak tahu rezekinya itu gimana. Jadi percaya kemampuan sendiri aja gitu, jangan minder lah sama orang. Jadi motivasi dari Rizko itu pantang menyerah ya, Iya, jangan kan? takut mencoba. Iya, yang penting kan berani mencoba aja sih kak. Iya. Dari Namira tersendiri bagaimana? Kalau mau banyak duit, ikut Kempo. Oke, bagus. Memotivasi ya. Sangat-sangat memotivasi ya. Oke, jadi itu tadi serangkaian sharing season bersama Namira dan Rizko. Terima kasih Namira, terima kasih Rizko. Sekian dari saya selaku host. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.